Kalian lupa untuk merestart HP kalian. Ketika kalian restart HP kalian, konsekuensinya adalah seluruh data kalian akan hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang 2026 Galbay langsung ganti nomor telepon. Ternyata masih ketahuan juga, ternyata ini kesalahan kalian. Nah, apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang Galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya untuk yang lagi rame saat ini, yaitu DC dari modal nasional sekarang sudah turun ke lapangan. Tapi sepertinya konsentrasi dari DC ini untuk yang Galbay 2 tahunan ke atas. Kak, saya Galbay modal nasional 2 tahun, tiba-tiba tadi datang ke rumah, dia ninggalin nomor HP karena kebetulan saya lagi pergi. Baiknya gimana ya Kak? Kalau diabaikan pasti ke rumah lagi nggak ya? Nah itu dia teman-teman ya, jadi saya rasa memang di tahun 2020 ini banyak sekali pinjol-pinjol yang menurunkan pihak ketiganya itu untuk yang menagih di atas 2 tahunan. Bukan hanya modal nasional ya, ada dana rupiah dan banyak lagi. Dan bagaimana yang buat Galbaynya di bawah 1 tahunan ataupun di bawah 2 tahunan. Nah kalau yang Galbay seperti ini biasanya tetap ada DC lapangan tapi random, alias masih sedikit-sedikit saja. Paling yang lebih gencar yang 2 tahunan ke atas. Biasanya yang pinjol-pinjol menengah ke bawah seperti ini DC lapangannya itu sedikit. Mereka tidak bisa membayar pihak ketiga terlalu banyak. Jadi yang mungkin di daerah perkotaan yang bisa dijangkau, nah itulah yang mereka tanggapin. Tapi kalau yang udah di luar dari Pulau Jawa, udah gitu nilainya juga kecil, mereka pasti nggak akan tanggapin ataupun tidak akan datang. Jadi tenang saja, kalau ada satu yang datangin belum tentu kan akan datangin, gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman, sebelumnya saya sudah pernah informasi ya, menjelang Lebaran pasti banyak sekali diskon-diskon yang ditawarkan sama DC-DC, pinjol-pinjol banyak sekali. Tapi kalau kalian mendapatkan bentuk yang seperti ini, ada diskon terus bayarnya lewat fit collector, terus tidak akan ada tagihan-tagihan lagi, hati-hati. Nah seperti ini penawaran dari debt collectornya, ada kami menawarkan untuk promo, diskon dan kenaikan limit. Nah setelah ditanya apakah keringanan ini benar, terus dijawab ya Kak mau dibantu karena diskonnya hanya sebentar lagi untuk menghindari kolektor, karena kalau bayar ke kolektor tagihannya full tanpa keringanan. Nah ini kata-katanya seolah menakut-nakutin akan ada kolektor yang datang, dan juga kalau bayarnya ke kolektor, alias dia menyarankan adanya kolektor datang itu pasti minta pembayaran. Nah itu dia teman-teman, yaitu dari WA resmi si DC-nya. Hati-hati sekali, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam dari tubuh perusahaan pinjol ini. Saya sudah pernah sampaikan kepada kalian, orang yang bermain dengan data-data kita, orang yang tahu limit kita, bahkan orang yang bisa ngintip-ngintip seluruh data-data kita adalah orang dalam. Jadi kalau ada yang bermain seperti ini, hati-hati, jangan ditanggapin. Ingat saja ada WA DC, ancaman, penawaran diskon atau apapun. Kalau kalian belum ada dana, nggak usah digubris, langsung hapus saja ataupun langsung dibiarkan saja biar jangan terbaca sama kalian. Apapun itu isinya, kalau kita belum ada duit jangan digubriskan. Karena apa? Modus-modus untuk pinjol ini bermula dari DC-DC-nya yang memang mempermainkan data kita, teman-teman ya. Dan lagi ya, ternyata tren untuk ganti nomor telepon di tahun 2020 ini mulai marak lagi. Yang sebelumnya itu di tahun 2024 banyak, tapi banyak juga yang mengeluhkan ternyata percuma ganti nomor telepon, tetap juga masih bisa dihubungin sama DC-nya. Dan ternyata banyak sekali teman-teman saya yang memang ya karena Lebaran ini buru-buru langsung ganti telepon karena takut akan didatangin DC, karena mungkin merasa baru pertama kali Galbay, terus Gen Z yang baru coba-coba untuk Galbay karena sudah tidak sanggup lagi untuk gaya lubang tutup lubang. Bahkan banyak yang terkena penipuan, ujung-ujungnya diarahkan untuk ganti nomor telepon biar langsung aman. Nah di sini saya tidak menyalahkan kalian atau tidak mengarahkan kalian, karena mental setiap orang itu pasti berbeda-beda. Ada yang sanggup, ada yang tidak, ada yang mungkin terpaksa pinjol tapi tidak sanggup untuk Galbay. Nah itu banyak. Cuman saya minta kepada kalian, ketika kalian memutuskan untuk Galbay, kalian harus tahu dulu posisi pinjol yang kalian galbaikan, karena banyak sekali pinjol-pinjol yang
sekalipun kalian ganti nomor telepon, pindah rumah, pindah kerja, itu masih ketahuan sama DC-nya. Ya, nah kesalahan-kesalahan ini mungkin harus kalian hindari, ataupun kalau ternyata sudah terlanjur kalian jalankan, kalian bisa perhatikan lagi mana kesalahan-kesalahan yang bisa saya perbaiki. Kalau yang pertama yang harus kalian ketahui ketika ganti nomor telepon, itu kalian ganti nomor HP tetapi kalian masih menggunakan HP yang lama. Alias kalian hanya mengeluarkan kartunya saja terus memasukkan kartu yang baru lagi, yaitu masih akan terdeteksi. Pernah kan kalian buka WA dari teman kalian, tiba-tiba langsung muncul notif bahwa WA ini sudah berganti ke nomor HP yang ini, terus kalian tinggal klik aja langsung diarahkan ke nomor HP yang baru. Pernah kan ya? Nah itulah kesalahannya kenapa kalian masih ketahuan sama DC-nya. Terus lagi yang kedua, ketika kalian ganti nomor HP, kalian masih terkoneksi dengan alamat email yang lama. Nah kenapa? Karena DC itu bukan hanya ngacak-ngacak dari HP kalian saja, tapi alamat email yang kalian gunakan untuk pinjol itu ketika kalian gunakan lagi nanti bisa mendeteksi nomor HP kalian yang baru. Ya, kemudian lagi kalian ganti nomor HP tapi masih menggunakan sosmed yang lama. Nah ini bisa terkoneksi. Ada kan ya beberapa pinjol-pinjol yang langsung nyerbu kalian di sosmed dan segala macamnya. Nah ketika kalian mengakses ulang lagi di HP yang lama, kemudian di nomor yang baru, tapi masih ngecek-ngecek sosmed kalian yang lama, otomatis masih akan terdeteksi sama DC-nya. Nah ini kesalahan-kesalahan yang harus kalian hindari. Kemudian lagi ketika kalian ganti nomor HP, kalian lupa untuk merestart HP kalian. Ketika kalian restart HP kalian, konsekuensinya adalah seluruh data kalian akan hilang. Bisa jadi m-banking kalian juga akan hilang, alamat email kalian juga akan hilang, foto-foto lama kalian akan hilang. Tetapi dengan cara merestart HP ini kemungkinan besar 40% kalian bisa dilacak. Selebihnya kalian akan terhitung sebagai pengguna baru. Nah itulah mengapa kalau kalian ganti nomor HP, wajibnya HP itu di restart dulu. Itu ya. Kemudian lagi kalian masih mengakses Get Contact. Ketika kalian ganti nomor HP terus kalian install Get Contact kalian, otomatis DC akan bisa tahu. Karena apa? DC main-mainnya itu di Get Contact kalian aja, kecuali kalian pakai Get Contact yang berbayar yang bisa menyembunyikan akun dan nomor telepon kalian. Nah itu tidak akan terdeteksi gitu ya. Lanjut lagi, teman-teman kalian yang mengetahui nomor telepon kalian yang baru mencatatnya di HP mereka dan ternyata hubung ke Get Contact, dan di dalam Get Contact itu ternyata tertag lah nama kalian, nomor HP si A yang baru, nomor HP si A perusahaan ini, HP si A ini dan segala macam, ya ujung-ujungnya DC tahu lagi. Nah itulah mengapa DC masih bisa tahu alamat terbaru kalian, ke nomor HP baru kalian, dan kalian jangan kaget untuk hal ini. Dan yang terakhir lagi itu adalah ketika kalian ganti nomor HP, kalian menggunakan NIK yang kalian gunakan untuk pinjol ataupun KTP yang kalian gunakan untuk pinjol. Nah itulah kenapa DC bisa tahu ya kondisi terbaru kalian, sekalipun kalian ganti HP, sekalipun kalian menggunakan nomor baru, tetapi kalian registrasinya menggunakan NIK yang lama, tetap akan ketahuan juga. Nah itulah mengapa ketika kalian galbay, saran dari saya jangan buru-buru ganti nomor telepon. Terima saja segala resikonya, ancamannya. Buat apa? Buat melatih mental kalian. Ketika kalian mentalnya sudah terlatih, sudah terbiasa terima ancaman DC, sudah tidak takut lagi dengan apapun kata-kata DC karena tidak pernah terbukti, lama-kelamaan kalian akan terbiasa dan menganggap segala ancaman DC itu biasa saja. Dan ketika kalian datangin DC juga, kalian sudah siap. Karena apa? Saya galbay, saya tahu resiko saya mau belum bisa bayar. Yang penting kuncinya saya tidak akan pernah berjanji untuk bayar. Itu saja. Mau DC datang 10 kali, 20 kali saya terima. Karena apa? Saya tidak bisa menghalangi kemauan DC untuk datang ke tempat saya, karena saat ini saya dijadikan target. Biarkan saja dia datang sampai kapan, sampai dia bosan dan dia mendapatkan target baru lagi. Gitu teman-teman ya. Jadi memang kita sendiri juga tidak bisa menghalangi DC datang ke rumah kalian, tidak bisa membuat DC itu tidak datang ke rumah kalian. Karena apa? Memang itu tugasnya DC untuk menagih dan mengingatkan. Tapi ingat,
Jangan seperti di awal ketika ditawarin DC untuk diskon terus bayarnya lewat si DC yang akan datang ke rumah kalian, itu semuanya hoax. Jangan pernah janji bayar, jangan pernah nego ke DC, dan jangan pernah memelas ataupun menunjukkan ketakutan kalian ketika DC datang ke rumah kalian. Juga teman-teman ya. Jadi mulai sekarang galbay sajalah, galbay mandiri, jangan pernah pikirkan ini itu, cukup kalian dengan pinjolnya. Kalau belum ada dana santai saja, karena yang galbay bukan kalian. Ingat, ada 98 triliun hutang pinjol yang beredar di Indonesia. Otomatis ada banyak sekali orang yang galbay, dan yang galbay itu adalah kategori kelas menengah ke atas, dan yang galbay itu bukan kita sendiri. Jadi fokus saja untuk lebaran tahun ini bersama dengan keluarga. Jangan pikirkan pinjol, karena pinjol akan berhenti dengan sendirinya. Jadi teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, kuat mental, dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.